Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada hari ini kami memulai kembali perkuliahan kami di dalam semester yang baru ini. Dan tentu kami pertama-tama menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan melindungi, memelihara, dan Tuhanlah yang menyediakan bagi kami seluruh perkuliahan ini agar berlangsung dengan baik. Dalam ibadah pembukaan semester ini kami juga akan merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami, yang menjadi penuntun bagi kami, untuk kami bisa memulai perkuliahan ini dengan baik dan berharap hanya kepada pertolongan-Mu saja. Sekali lagi mohon belas kasihan Tuhan agar seluruh device yang kami gunakan bisa berjalan dengan baik, seluruh internet yang kami pakai ini bisa dipakai dengan baik, dan juga kami berdoa untuk setiap mahasiswa, mahasiswi yang dari tempat-tempat yang jauh yang mengikuti ibadah hari ini, juga Tuhan perlengkapi mereka. Tuhan berikan kesempatan untuk kami bisa beribadah bersama-sama. Biarlah kami terkoneksi dengan baik saat ini. Demi nama Tuhan, kami berdoa, kami memohon, kiranya Tuhan berbelas kasihan agar kami semua. Berkatilah hamba yang akan menyampaikan firman-Mu yang jauh daripada sempurna, yang tidak layak, Tuhan kiranya layakkan. Berkati kami semua yang tidak layak mendengarkan firman-Mu, juga Tuhan layakkan kami yang berdosa. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami mohon belas kasihan daripada Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Selamat pagi Bapak Ibu, para dosen, dan kepada seluruh mahasiswa. Kami juga menyambut bagi mahasiswa baru atau maba yang baru hadir pada hari ini. Ya, selamat bergabung bersama-sama di kampus kita STTI Efrata. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu, saya akan share materi kita. Khotbah saya hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya adalah awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Diambil dari 1 Timotius pasal 4 ayat 16. Saya akan bacakan kepada kita semua. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin ayat ini sudah sering kita dengar dan juga mungkin sebagian daripada kita sudah sering mengkhotbahkannya. Saya mencoba kembali merefleksikan ayat ini untuk kita memulai semester kita di tahun 2021 ini, si semester ganjil. Ya, di tahun ajaran yang baru tentu saja. Dan khususnya bagi para mahasiswa maba, mahasiswa baru yang memang sangat disayangkan sekali kita tidak bisa bersama-sama berkumpul, ya, seharusnya kita sudah bersama-sama di kampus, tapi kita masih menggunakan melalui online ini, pakai Zoom, dan kami bersyukur sekali saudara sudah hadir bersama-sama dengan kami, gitu ya. Jadi ini suatu sukacita, ada pertumbuhan di dalam kampus kita, ada rekan-rekan yang baru yang bisa bergabung dengan kita, gitu ya. Sama sekali saya sebenarnya kepengen ketemu begitu. Nah, siapa sih orang-orangnya, gitu ya? Saya belum mengenal, kita semua belum mengenal tentu saja, gitu ya. Kalau kita bisa mengenal, bisa lebih akrab sama sekali, dan kita bisa saling bertegur sapa begitu. Karena di saat-saat yang pertama sekali masuk di kampus itu adalah sesuatu hal yang sangat menyenangkan. Saya mau bicara dulu kepada maba ini. Yang menyenangkan karena mungkin ada di antara kalian adalah dari lulus SMA mendapatkan satu status yang baru menjadi mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa itu tentu saja pakaiannya sudah berbeda ya. Kalau SMA ada
Pakaian OSIS-nya ada putih, abu-abu yang selalu harus pakai begitu kan ya. Tapi kalau sudah mahasiswa ini ceritanya berbeda, pakaiannya sudah berbeda gitu ya, suka-suka kita begitu ya. Yang penting sopan. Nah, apalagi kalau di kampus di asrama memang banyak aturan asrama yang harus dijalankan. Tapi satu kebanggaan bagi seorang mahasiswa adalah dia ada kata maha di depannya, berarti seorang siswa yang paling levelnya paling tinggi begitu. Dan itulah pencapaian terakhir daripada kita ya mengambil bidang akademis ya jadi mahasiswa. Saudara, pada saya sering menyapa mahasiswa baru itu biasanya sering berdialog dan suka sekali mendengar cerita, misalnya kamu dari daerah mana gitu ya, karena dulu saya juga sama dari misalnya saya merantau dulu dari Riau gitu ya. Nah, kalau sudah merantau dari Riau datang ke Surabaya, ada satu sukacita, artinya kita bisa telepon kepada teman, aku sekarang sudah di Surabaya ini, ya, gitu ya. Kalau dulu saya dari Riau sana, saya orang Batak gitu ya, biasanya orang Batak itu kan kalau merantau ke Jawa, apa yang dia bilang, sudah tidak kentara lagi Batakku, katanya gitu ya. Tapi masih ketara juga ya, masih kentara gitu. Dan banyak teman-teman kita yang di SDT Efrata juga dari berbagai macam suku, dan saya melihat logat-logat mereka juga masih kentara juga dengan logat-logat mereka dari suku-suku mereka masing-masing. Dan itu bagi saya suatu kekayaan yang luar biasa. Dan kerinduan itu yang membuat saya pengen ketemu dengan kalian. Ya. Bersyukur sekali dalam Zoom ini saya bisa melihat ada wajah-wajah baru. Semoga nanti di dalam perkuliahan kita bisa bertemu. Ya, kita bisa bertemu. Jadi berdoa supaya corona ini bisa segera hilang ya dari negara kita dan kita bisa bertemu bersama-sama masuk di dalam asrama gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu Saudara, saya akan melanjutkan. Kita masuk di dalam perkataan Paulus kepada Timotius, yaitu pada waktu dia sudah mau mencapai suksesi kepemimpinannya dia, terutama pada waktu itu Timotius dipersiapkan menjadi gembala di Efesus. Apa itu Efesus? Adalah kota yang cukup besar, kota yang sangat penting. Bapak Ibu juga Efesus dicatat menjadi salah satu di antara 7 gereja yang benar-benar diawasi oleh Tuhan sendiri. Dan Efesus menjadi kota yang terpenting karena pada waktu itu selain Roma menjadi pusat daripada pemerintahan Romawi, Efesus juga adalah pusat daripada pemerintahan Romawi di luar daripada Roma. Gitu ya. Jadi bayangkan seorang Timotius yang akan menjadi gembala di sana, dia harus punya kemampuan untuk menggembalakan jemaat yang begitu besar. Apa itu Efesus? Efesus adalah kota perdagangan, kota yang memiliki segala macam rupa pengajaran-pengajaran. Disebut juga dengan kota demonisme. Demonisme itu adalah banyaknya ajaran-ajaran mistik, banyaknya ajaran-ajaran sihir atau gaib yang terkenal sekali. Campuran daripada kebudayaan Romawi dan kebudayaan Yunani ada di Efesus. Di Efesus juga banyak kuil-kuil penyembahan Artemis yang diwariskan oleh orang-orang Yunani. Jadi meskipun Yunani sudah dijajah oleh Roma, tetapi dewa-dewa mereka, budaya mereka diadopsi oleh orang Roma. Sehingga pada waktu itu seorang gembala di Efesus adalah seorang gembala yang harus siap. Karena ini adalah kota urban, suatu jemaat urban yang memiliki banyak sekali tantangan. Oleh karena itu, yang pertama sekali dilakukan oleh Paulus adalah awasi terlebih dahulu dirimu. Awasi terlebih dahulu dirimu, baru orang lain. Kenapa harus diri kita yang terlebih dahulu diawasi? Karena saudara coba mundur ke belakang di atasnya di pasal di ayat yang ke-12b dikatakan di sana, jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kalau mau mengawasi diri, kalau mau mengawasi orang lain terlebih dahulu, kamu harus mengawasi dirimu. Kamu harus menjadi teladan bagi orang-orang yang akan kamu awasi. Siapa yang diawasi? Tentu saja jemaatnya. Maka Timotius harus dipersiapkan menjadi seorang gembala yang menjadi teladan bagi jemaatnya.
Teladan di dalam apa? Di dalam perkataan, di dalam tingkah laku, di dalam kasihnya, di dalam kesetiaan, di dalam kesuciannya. Ini penting sekali karena seorang gembala kalau tidak menjadi teladan, maka dia menjadikan batu sandungan bagi jemaat itu. Nah, setelah kita lihat Tuhan menegur Efesus setelah kematian daripada Timotius, situ kita lihat banyak sekali kemunduran-kemunduran yang terjadi. Akhirnya Tuhan mengatakan dia cabut kaki dianya dari Efesus. Nah, Efesus adalah jemaat yang banyak sekali. Kita kalau lihat kemampuan daripada gembala-gembalanya untuk mengajarkan doktrin-doktrin yang benar. Dia tahu segala macam tantangan-tantangan yang terjadi di kota ini, sehingga orang yang menggembalakan di sana itu termasuk orang-orang yang besar. Kita lihat ya, ada Paulus, sebelumnya juga ada Yohanes. Jadi bagi seorang Timotius, dia masih muda sekali, ini adalah beban yang begitu besar yang diberikan oleh Paulus kepada dia. Sehingga yang pertama sekali, bagi seorang Timotius, dia harus mengawasi dirinya, dia menjadi teladan. Apalagi yang perlu diawasi di dalam dirinya, bagi Paulus adalah ajaran-ajaran dunia yang palsu. Di sana seperti yang saya katakan tadi, adalah kota demonisme, banyak sekali percampuran budaya dan agama yang terjadi di Efesus. Banyak juga penyembahan-penyembahan Dewi Artemis, di mana orang Kristen juga terlibat di dalamnya. Jadi ada sinkritis di dalam ajaran-ajaran gereja yang masuk ke gereja, yang membuat ini pekerjaan besar, PR yang diberikan kepada Timotius. Jaga dirinya sehingga dia tidak masuk di dalam ajaran itu, agar dia bisa menjaga jemaatnya. Yang kedua, saya akan poin di sana, jaga diri agar tetap bisa mengikuti perkembangan teknologinya. Apa kok bisa terlalu lompat? Kira-kira mungkin Bapak Ibu Saudara melihat seperti itu. Tapi saya mengatakan tidak. Karena apa? Karena pada waktu itu orang-orang Kristen yang ada di Efesus juga harus menjaga agar mereka bisa menjadi motor di dalam perkembangan teknologi yang ada di Efesus. Dan kalau kita maksudkan ke dalam diri kita hari ini, seorang mahasiswa, ya, kalian adalah mahasiswa baru atau mahasiswa yang sekarang mengikuti perkuliahan di Efrata, kalian juga harus menjaga diri, tetap mengikuti perkembangan teknologi. Coba bayangkan, saudara, kalau saudara tidak bisa menguasai untuk bagaimana kita perkuliahan melalui Zoom. Banyak sekali kesulitan daripada mahasiswa karena mereka tidak tahu, atau kalau kita katakan gaptek, ya, gagap teknologi misalnya. Mau tidak mau, pandemi corona itu memaksa kita untuk melek teknologi. Tapi puji Tuhan, kenapa Tuhan sudah mempersiapkan sarana ini? Ya, saudara bayangkan, coba teknologi tidak ada, teknologi internet tidak ada, terus terjadi pandemi corona, kita nggak bisa kuliah, saudara. Kita tidak akan bisa melakukan perkuliahan karena kita harus menggunakan internet. Tapi kalau tidak ditemukan internet, kita bagaimana melakukannya? Nggak mungkin bisa. Nah, ini kesulitan-kesulitan kita. Saya juga berdoa bagi saudara yang khususnya di daerah-daerah kesulitan ini. Tapi kalau ada niat untuk belajar, ya, mau belajar, saya sangat apresiasi sekali, gitu ya. Ada seorang mahasiswa yang beberapa kali saya ajar, Pak, saya kesulitan karena saya tidak punya handphone misalnya. Saya katakan, oke, di sana ada warnet enggak? Ya, kalau di Jawa kan banyak warung kopi yang ada internetnya. Nah, kamu ke sana ya, bayar 3.000 bisa kuliah selama 1 jam, kan gitu ya. Nah, belajar di sana. Akhirnya dia coba untuk belajar, setiap mau belajar dia harus ke warnet, dia harus ke warkop misalnya yang ada internetnya. Dan itu puji Tuhan, setelah saya perhatikan ada perkembangan di dalam dirinya, dan mau tidak mau dia harus ikut di dalam. Tetapi ada mahasiswa yang nggak usah lah, ya saya cuman adanya seperti ini, saya nggak mau berkembang gitu. Akhirnya dia tidak bisa mengikuti perkuliahan, dan sayang sekali. Kalau tidak bisa mengikuti perkuliahan, pasti tidak akan lulus, pasti tidak akan bisa belajar. Nah, ini yang akan saya tekankan di sini, awasi diri kita terhadap perkembangan teknologi itu. Kita pakai untuk kita bisa melakukan perkuliahan, kita pakai teknologi itu untuk kita bisa mengambil, kita pakai teknologi itu untuk kita bisa lebih mengenal Tuhan. Ya, banyak hal kita berlomba sekarang. Teknologi juga dipakai oleh iblis untuk menghancurkan ajaran Tuhan, tetapi kita juga gunakan untuk cepat-cepat kita bisa pakai itu
untuk kita semakin mengenal Tuhan dan mengabarkan Injil. Nah, kita berlomba ya, kita berlomba. Tapi syukur kepada Tuhan, teknologi itu juga dari Tuhan. Segala sesuatu yang benar itu dari Tuhan. Ya, sains diberikan oleh Tuhan. Kata pertama yang Tuhan berikan kepada manusia adalah beranak cuculah dan bertambah banyak. Taklukkanlah bumi. Kata taklukkanlah bumi di sana itu adalah knowledge. Tuhan berikan sains kepada pemikiran, kepada manusia untuk terus berkembang. Kalau kita tidak bisa berkembang, maka kita akan mati tergilas oleh zaman itu. So, bayangkan bukan corona ini bukan terjadi hari ini saja atau tahun ini saja di sepanjang sejarah dunia. Tidak. Pandemi itu sudah berkali-kali terjadi, gitu ya. Saya masukkan di situ sebagai satu cara kita mengawasi diri kita, jaga diri selama pandemi COVID ini berlangsung. Bagaimana cara menjaga diri? Pemerintah sudah mengatakan prokes, ya, protokol kesehatan. Kalau pertama-tama kita lihat pemerintah minta ada 3M, gitu ya. 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, itu 3. Kalau sekarang bukan 3 lagi, sudah 6. Menghindari kerumunan, menghindari makan bersama, apalagi vaksin dan sebagainya. Nanti mungkin 8M apa 10M, tapi itu cara yang harusnya kita gunakan dan bukan menjadi sesuatu hal yang salah ya. Banyak khususnya ini kita para rohaniawan ya, ini penting bagi kita saudara-saudara juga yang masuk menjadi mahasiswa baru, ingin menjadi seorang rohaniawan, jadi seorang hamba Tuhan. Saudara, pandemi ini bukan sesuatu hal yang tidak boleh terjadi kepada orang percaya. COVID orang Kristen tidak menganut paham fatalistik. Artinya agama kita itu bukan sebuah paham yang mengatasi segala-galanya. Kalau kita menjadi orang Kristen, maka kita bisa terhindar daripada COVID ini. Tidak. Saat saya tadi mau masuk di dalam khotbah, 3 menit yang lalu, saudara, 3 menit yang lalu dapat WA dari kami guru-guru, dosen-dosen di UK Petra, teman saya, teman guru agama, baru saja dikatakan meninggal dunia karena COVID. Waduh, saya sontak sekali. Karena dia tidak pernah memberikan kabar kepada kita. Saya tanya, apa yang terjadi? Ternyata, saudara, ternyata dia isolasi mandiri di rumah. Nggak ada yang tahu kondisinya dia. Nggak ada yang tahu kondisinya dia meninggal di rumah pada waktu isoman. Kita nangis, saya, baru 3 menit yang lalu menghapus air mata dan mengatakan, kenapa dia begitu bodohnya tidak pernah memberitahukan kepada kita. Kalau dia sedang menderita COVID dan lagi isoman, supaya kita bisa memantau. Nah, inilah cara-cara kita menjaga diri kita sepanjang pandemi ini berlangsung. Seperti yang saya katakan, pandemi ini bukan kali ini, Bapak Saudara. Sejarah gereja mencatat di abad ke-14 ada Black Death yang terjadi di Eropa. Merontokkan 1/3 penduduk Eropa. 1/3, bayangkan kalau pada waktu itu belum ada internet, tapi kecepatan pandemi daripada Black Death ini yang dibawa oleh tikus, penyakit pes ini, kenapa dikatakan Black Death? Kalau orang sudah terinfeksi, maka tubuhnya menjadi hitam. Makanya dikatakan Black Death, orang mati, tubuhnya hitam. Tapi kecepatan untuk mewabah seluruh Eropa ini luar biasa. Dulu belum ada pesawat, tentu saja di abad ke-14. Bagaimana orang bisa mengenal pesawat? Belum ada pesawat. Mungkin lokomotif belum ada ya, belum ada industri uap pada waktu itu. Jadi belum ada percepatan untuk penyebaran virus seperti sekarang. Kita ada pesawat cepat sekali dari suatu negara ke negara lain. Mungkin kapal pada waktu itu bukan kapal uap, masih pakai kapal menggunakan layar begitu ya, menggunakan angin. Tapi kecepatannya begitu luar biasa sehingga pada waktu itu 1/3 penduduk Eropa itu meninggal. Ini yang dialami Martin Luther. Tapi pada waktu itu apa yang dikatakan Martin Luther? Dia menuliskan sebuah surat pengembalaannya. Dia mengatakan, saya akan meminta Tuhan berbelas kasihan. Berbelas kasihan kepada apa? Bukan mengatakan kepada kami orang Kristen harusnya tidak boleh kena wabah. Bukan. Dia mengatakan, saya akan melakukan pengasapan. Saya akan melakukan pengasapan, memurnikan udara, mencari obat dan meminumnya. Itu yang kita lakukan sekarang. Kita melakukan protokol kesehatan mungkin 6M, sama seperti Martin Luther lakukan, dan juga kita pergi mencari orang Kristen.
mencari saudara-saudara kita yang membutuhkan obat-obatan, yang membutuhkan pertolongan dan sebagainya. Jadi saya akan menghindari tempat, ini yang dilakukan Martin Luther, menghindari tempat dan orang di mana kehadiran saya tidak dibutuhkan. Saudara jangan mencoba melawan dengan mengatakan saya ini seorang hamba Tuhan, saya dibutuhkan, saya harus hadir di gereja. Sekarang sudah PPKM, kita paksa diri kita menggunakan ibadah, kita paksa kita karena semester yang akan datang, kita kampus, kita harus tatap muka. Karena kita orang Kristen, pasti kita tidak terkontaminasi. Tidak, Bapak Ibu. Martin Luther sudah mengalaminya, tapi dengan doa kepada Tuhan dan minta agar kita bisa menjaga diri baik-baik, agar tidak terkontaminasi. Kita tidak menulari orang lain, sehingga karena kita tidak menyebabkan kematian orang lain dan kelalaian kita. Ini penting sekali bagi kita. Awasi diri kita, bukan kita menganut paham fatalistik dan mengatakan bahwa segala sesuatu penderitaan tidak akan menimpa kita. Salah. Itu adalah teologi yang salah. Di dalam surat penggambarannya, Luther kembali menegaskan dua hal. Yang pertama, dia katakan gini, bukan hal yang kurang beriman jika seorang Kristen memilih untuk menghindari wabah. Jadi saudara tidak boleh mengatakan karena saya orang Kristen, maka saya tidak akan terhindar dari wabah ini. Kalau saya menghindar, saya kemana-mana pakai masker, saya isolasi mandiri di rumah, itu saya tidak beriman. Nah ini coba kita lihat, ada kumpulan daripada hamba-hamba Tuhan yang sekarang viral videonya ya, di Timika. Rekan-rekan kita di sana, para hamba Tuhan, membakar maskernya, lalu mengatakan kami tidak butuh masker. Kami tidak butuh vaksin. Waduh, saya katakan ini adalah kesalahan teologi yang dipelihara. Dan ini menyebabkan bukan untuk dia saja, kecelakaan ini akan menyebabkan kepada orang lain. Sampai kapan wabah ini akan berakhir? Karena kita juga akan ikut terlibat untuk melibatkan. Jadi Martin Luther mengatakan, ia bahkan menegaskan para pelayan gereja agar tidak menghakimi. Jangan menghakimi dan mengatakan orang-orang yang sehat, yang memilih untuk menyelamatkan diri ke tempat lain, mereka bukan orang yang tidak beriman, tetapi justru mereka adalah orang yang beriman. Kedua, Luther menegaskan tanggung jawab secara komunal masyarakat Kristen terhadap mereka yang lemah dan terlantar karena wabah. Nah, itu yang penting kita lakukan. Dia tidak bertanya, apa yang Yesus lakukan? Tidak, justru sebaliknya. Di dalam suratnya dia katakan gini, apa yang akan saya lakukan jika pada waktu saya hidup di zamannya Yesus dan Yesus terdampak penyakit Black Death itu. Saya pasti akan menolong Yesus. Dia tidak di dalam pikirannya karena Yesus adalah anak Allah, berarti Yesus juga dijauhkan Allah daripada pandemi itu. Di dalam pikiran kita, siapapun dia, orang yang saleh, yang Tuhan berikan label, dia adalah orang yang paling saleh di muka bumi, seperti Ayub. Dia juga terkena dampak daripada penyakit yang Tuhan biarkan itu menjadi ujian bagi dia. Kita bukan orang-orang yang dibiarkan Tuhan atau dijaga Tuhan untuk lepas daripada mereka. Awasi diri kita, karena pengajaran itu membuat kita menjadi celaka dan membuat orang lain menjadi celaka. Yang kedua, di dalam mengawasi, di dalam nasihat daripada Paulus, selain mengawasi diri kita, awasi ajaran. Nah, ini paling penting sekali. Di dalam mengawasi ajaran, karena ini penting dari seorang gembala, seorang hamba Tuhan. Saya mengatakan ada 3 hal untuk kita bisa mengawasi ajaran kita. Yang pertama, melalui ibadah kita. Yang kedua, melalui doktrin kita atau teologi kita. Yang ketiga, melalui pelayanan kita. Apa itu kita awasi melalui, kenapa menjadi satu kesempatan melalui ibadah? Mengapa mengawasi ajaran itu melalui ibadah? Yang pertama-tama saya katakan, di dalam ibadah itu membangun relasi kita dengan Allah. Karena di dalam ibadah kita memuliakan Allah, kita berdialog dengan Allah. Saudara, gereja dibangun dari kata eklesia, yaitu dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang. Dipanggil untuk apa? Dipanggil untuk mereka beribadah kepada Tuhan.
dipanggil untuk agar mereka bisa berelasi secara khusus dengan Tuhan. Semangat ini diambil dari masa Musa membawa bangsa Israel keluar daripada Mesir. Tuhan mengatakan, bawa umatku keluar dari bala Mesir agar mereka bisa beribadah. Ibadah satu bentuk relasi yang intim, karena ibadah tidak dilakukan dengan orang yang bukan percaya kepada Tuhan. Jadi ibadah tidak sifatnya kolektif, ikut semua orang, tidak. Ini juga penting bagi kita. Pada waktu kita beribadah bukan berarti orang-orang yang tidak percaya juga kita undang untuk beribadah. Ini salah satu pembangunan doktrin yang benar. Beribadah adalah sangat eksklusif membangun relasi dengan Tuhan. Karena disitulah kita bisa memuliakan Tuhan. Kenapa kita bisa memuliakan Tuhan? Karena kita sudah mengenal Tuhan. Saudara tidak akan bisa mengenal Tuhan, tidak bisa memuliakan Tuhan kalau saudara tidak mengenal Tuhan. Lakukanlah ibadah yang benar karena saudara sudah mengerti Tuhan itu dengan benar. Ya. Yang kedua, di dalam ibadah kita membangun kehidupan kerohanian atau spiritualitas kita. Nah, kenapa ini penting? Karena kerohanian kita itu juga harus kita awasi. Sama dengan pelajaran kita yang pertama, mengawasi diri kita. Mengawasi diri penting. Kita tahu bahwa kita ikut prokes 6M misalnya, agar tubuh kita sehat. Tetapi yang penting juga kita harus menjaga kerohanian kita, agar kerohanian kita itu sehat. Mengapa penting rohani yang sehat? Karena tanpa rohani yang sehat, kita pasti akan mengajarkan hal-hal yang salah. Kita pasti menyembah Tuhan yang salah. Kita pasti tidak mengenal Tuhan. Nah, saudara, di dalam membangun spiritualitas kita, ibadah ini adalah suatu bentuk ikatan kepada Tuhan. Sehingga di dalam ibadah ada kata religius di sana. Kata religius diambil dari kata religare. Religare itu artinya ikatan. Ada ikatan yang kuat. Tentu saja ikatan ini dengan Tuhan. Nah, karena ikatan kita dengan Tuhan adalah kuat. Sekali lagi, itulah yang membangun kerohanian kita. Saudara, khususnya bagi maba, saya di awal pertama sekali kuliah menjadi mahasiswa teologi, ada satu pesan yang disampaikan oleh pendeta saya. Waktu itu saya minta rekomendasi, Pak, saya mau jadi mahasiswa teologi, boleh nggak minta rekomendasinya? Waduh, saya di khotbah sekitar setengah jam. Saya masih ingat sekitar tahun 2011 pada waktu itu saya minta rekomendasi itu, lalu beliau mengatakan begini, ingat ya, Kissinger, ingat, jangan berpikir kamu rohani karena kamu berada di tempat yang rohani. Jangan berpikir kamu manusia rohani karena kamu melakukan tugas-tugas rohani. Ingat ini ya para mahasiswa, kamu sering ibadah, kamu sering pelayanan, kamu merasa di kampus yang rohani, kamu menjadi rohani. Tidak. Bagaimana kamu menjadi rohani? Karena kamu ada religare ikatan yang kuat dengan Tuhan. Ada kehidupan spiritualitas di dalamnya yang kamu bangun. Itulah yang membuat kamu rohani. Bukan karena kamu melakukan tugas-tugas yang rohani. Atau kamu berada di lingkungan rohani. Banyak sekali godaan. Dan hamba Tuhan saya itu terus mengatakan begini. Ingat, di sekolah teologi, paling banyak iblisnya. Waduh, saya sangat belum masuk sekolah teologi sudah ditakut-takutin gitu ya. Kenapa di sekolah teologi banyak iblisnya? Karena kalau yang menggoda orang-orang di sekolah teologi, kalau yang menggoda, iblis yang menggoda di sekolah teologi adalah satu iblis, lalu iblis-iblis tingkat SD, begitu ya, levelnya level SD, mungkin di kamar mandi, di toiletnya ada asrama SD Efrata itu ada kelihatan ibu-ibu rambutnya gondrong, panjang gitu ya, lalu taringnya keluar, itu iblisnya masih tingkat SD levelnya. Wajahnya seram ya, kuntilanak begitu ya. Itu paling ditakut-takuti. Aduh, nah levelnya mahasiswa teologi kita, aduh mah itu mah sudah lewat. Itu mah iblis tingkat SD, ya mungkin SMP boleh lah. Tapi iblis yang bagaimana yang berada di sekolah teologi, mereka tampil dengan
Kalau dia cowok mungkin gagah gitu ya, seperti kayak para dosen-dosen STT Efrata ini, kita pakai jas, begitu dia tampil, dia menginjak tanah, bukan tidak menginjak tanah. Dia senyum, dia berkhotbah, dia membagikan firman Tuhan. Tetapi jangan salah, dia berkhotbah firman Tuhan yang lain. Dia mengajak saudara melayani, tapi motivasi untuk dirinya. Kalau dia seorang wanita, mungkin iblis itu tampil sebagai wanita yang paling cantik. Seperti wanita-wanita kita, mahasiswi-mahasiswi kita yang ada di SD Efrata, tampilnya cantik-cantik. Dan hati-hati, dia tampil bukan untuk Tuhan, tetapi untuk dirinya. Nah, jadi hamba Tuhan saya mengatakan, ingat, sekali lagi, yang pertama harus kamu ingat, kamu bukan rohani karena berada di lingkungan rohani, kamu berada di lingkungan rohani, pasti iblisnya sangat banyak. Nah, ini yang menjadi penting bagi catatan bagi para mahasiswa agar berhati-hati. Maka relasimu dengan Tuhan harus dibangun. Khususnya bagi kalian yang tidak berada di kampus. Ini penting saya catatan bagi saudara-saudara sekalian. Karena banyak mahasiswa yang mengatakan, Pak, dulu saya di asrama enak, terbangun komunitasnya, terbangun kerohaniannya, tapi begitu sampai pulang ke rumah lagi, aduh kacau. Banyak godaan dari sana sini, dari keluarga, dari lingkungan, aduh, tak karu-karuan lagi kehidupan rohani kita. Nah, itu yang perlu kalian awasi. Jaga itu. Jaga religare. Jaga ikatanmu dengan Tuhan. Sehingga itulah membangun spiritualitas kita. Ya. Kemudian yang ketiga, di dalam ibadah ada membangun relasi dengan sesama. Ini penting. Kata eklesia, sekali lagi saya katakan, sekelompok orang yang dipanggil keluar. Karena sekelompok orang ini, maka semuanya membangun relasi satu dengan yang lain. Di dalam ibadah, ada tanggung jawab yang diberikan. Di dalam melayani sesama kita. Ini penting sekali. Di kampus teologi, saudara, kita sering mengadakan ibadah. Saudara juga sudah melayani satu dengan yang lain. Nah, ini pertahankan. Kita bersyukur kepada Tuhan, jika diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah bersama ini. Ini penting sekali. Siapa yang menjadi misalnya singernya, siapa yang menjadi usher, siapa yang menjadi apa musik dan sebagainya, siapa yang mungkin berkhotbah. Membangun relasi sesama. Ibadah yang mungkin skopnya lebih kecil, persekutuan dan sebagainya. Itu juga membangun relasi dengan sesama. Kita saling mengingatkan. Kita saling mengatakan kepada yang sesama, ayo bangun kembali spiritualitas dengan Tuhan. Ayo, misalnya katakan kamu kurang melayani dengan sungguh-sungguh. Kita membangun bersama-sama. Membangun relasi dengan sesama itu penting sekali. Dan ini juga akan membuat kita mengerti bagaimana kita bisa memberikan kepada orang lain pada saat kita ditugaskan untuk melayani di tempat-tempat tertentu. Nah, pasti ajaran selain dengan ibadah. Yang kedua adalah dengan doktrin. Mengapa penting sekali doktrin? Banyak orang yang mengatakan doktrin itu tidak penting. Yang penting membaca firman Tuhan. Nah, ini yang sampai saat ini saya masih mengatakan banyak juga dipakai oleh orang-orang atau para hamba Tuhan. Tidak penting doktrin, penting baca Alkitab, gitu ya. Wah, saudara kalau membaca Alkitab, saudara baca dari Kejadian sampai Wahyu dan saudara bisa mengambil intisarinya semua. Saudara lebih jago daripada Paulus. Paulus sudah belajar mati-matian di bawah Gamaliel. Belajar terus kitab-kitab Nabi. Tapi dia salah. Masih juga ada yang salah. Dan dia mengenal Tuhan yang salah. Dia harus ditegur Tuhan dan bertemu dengan Tuhan. Lalu dia selama 12 tahun diajari oleh para rasul-rasul. Dia diajar oleh Barnabas. Dikatekisasi selama 12 tahun. Bukan suatu ajaran yang menjadi seorang hamba Tuhan bukan apa ya? Bukan sulap-sulapan gitu ya. Bukan sesuatu yang gampang. Tetapi menjadi seorang hamba Tuhan betul-betul saudara harus bisa berlatih diri mati-matian belajar untuk mengerti doktrin yang benar. Karena doktrin Anda salah. Saya selalu mengatakan kepada mahasiswa pada waktu saya mengajar, misalnya saya mengajar Kristologi, saya mengatakan begini. Di awal-awal saya selalu katakan, coba tuliskan, refleksikan, siapa Kristus yang saudara kenal.
Wah, kadang-kadang ada mahasiswa yang anggap remeh dan mengatakan, masa kita tidak mengenal Kristus, Pak? Saya dari kecil itu orang Kristen, Pak. Nenek saya, opung saya itu sudah Kristen. Masa saya nggak kenal? Sudahlah, coba tuliskan menjadi refleksimu. Siapa Kristus yang kamu kenal? Lalu di antara mungkin 20 mahasiswa, ini saya nggak mengada-ngada, mungkin ada 20 Kristus yang berbeda. Kenapa? Karena dari kecil kita membangun tentang doktrin yang salah mengenai Kristus. Maka Kristus yang kita sembah, saya katakan, adalah Kristus yang berbeda. Mungkin kalau kita hadirkan di kelas ini, ada 20 model Kristus, ayo kita sembah sendiri-sendiri. Kamu Kristus yang mana? Si Anu Kristus yang mana? Kaget sekali. Betul kah, Pak? Betul, ini loh hasil daripada refleksinya kamu. Jadi doktrin yang benar membuat kita mengerti Tuhan kita yang benar. Nah, ini yang selalu diajarkan oleh Paulus. Dia sangat hati-hati karena dia sudah mengalaminya. Dan dia juga banyak berdebat dengan rasul-rasul yang lain, dengan Petrus, dengan Yakobus mengenai doktrin yang benar seperti apa. Mereka harus bertemu. Soko guru Yohanes, Petrus, Yohanes, dan Yakobus harus didebat oleh Paulus mengenai doktrin yang benar. Nah, 2 Timotius 1 kalau kita baca 2 Timotius pasal 1 ayat 13 sampai 14. Kembali Paulus menekankan kepada Timotius. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat dan lakukanlah dalam iman dan kasih dalam Yesus Kristus. Peliharalah harta yang indah ini yang telah dipercayakan kepada kita. Jadi saudara, apa itu doktrin? Yaitu ajaran yang Tuhan berikan kepada para hamba Tuhan untuk terus diajarkan kepada murid memuridkan. Penting sekali untuk menjaga doktrin. Yang kedua, menjaga doktrin dengan benar dari ajaran-ajaran palsu. Saudara, para hamba Tuhan, para dosen-dosen teologi terus berjibaku untuk bergumul terus karena doktrin itu berkembang. Teologi itu tidak mati. Teologi itu terus berkembang mengikuti zaman. Apa yang dituntut oleh zaman ini, kita juga harus tahu bagaimana teologi kita. Untuk mengajarkan kepada seorang mahasiswa saat ini, berbeda dengan mengajarkan mahasiswa mungkin 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu. Karena tantangannya itu berbeda. Maka di dalam doktrin, tugas seorang dosen atau hamba Tuhan juga membangun iman mahasiswa. Di dalam doktrin yang benar, kita akan menghasilkan pertumbuhan iman yang benar. Di dalam doktrin yang benar, jemaat yang kita ajar akan menghasilkan pertumbuhan iman yang benar dari mereka. Jadi perkataan Paulus kepada Timotius penting sekali untuk kita kita gumulkan baik-baik. Para mahasiswa gumulkan baik-baik. Jadi ajaran-ajaran dengan doktrin itu apa? Doktrin itu adalah prinsip-prinsip yang utama, kerangka-kerangka pikir teologi kita, fondasi iman kita yang diambil dari membaca Alkitab, firman Tuhan yang ada. Ya, dari ayat demi ayat, pasal demi pasal yang disarikan. Kalau kita belajar, mungkin bapak-bapak gereja kita sudah menjalankan itu, lalu diwariskan kepada kita. Itu yang penting bagi kita. Mereka sudah menjalankannya dengan baik. Saudara, kadang-kadang saya ada satu cerita lagi guyonan gitu, bukan guyonan, tapi ini saya mengalami hal yang benar-benar terjadi gitu ya. Saya bertemu dengan seorang dosen teologi. Pada waktu itu saya masih mahasiswa teologi. Bukan di kampus kita, tentu saja bukan di kampus kita ya. Di kampus di kota lain gitu ya. Saya bertemu dengan dosen ini, saya tanya, "Bapak mengajar apa?" Dia bilang, "Saya mengajar doktrin Allah Tritunggal." Oke. Saya antusias dan menanyakan kepada dia, "Bapak pakai buku apa? Pakai doktrinnya siapa?" gitu ya. Oh, dia jawab begini, "Saya tidak pakai doktrin-doktrin mana. Saya cuman pakai Alkitab." Lalu dia tunjuk Alkitabnya kepada saya. "Ini Alkitab saya." Loh, sebentar. Saya bilang gini, "Bapak mengajar doktrin Allah Tritunggal, tetapi tidak bawa buku doktrin Allah Tritunggal." "Tidak," dia bilang. "Saya sudah mengerti dari Kejadian sampai Wahyu. Tuhan sudah mencatat di sana tentang prinsip-prinsip daripada Allah Tritunggal." Waduh,
Saya pertama-tama sudah bingung, ini dosen atau badut gitu ya. Saya katakan badut, kenapa? Saya coba tanya dia, di mana di Alkitab ada tulisan Allah Tritunggal? Kalau dia mulai bingung, di mana ya? Coba Bapak lihat dari Kejadian sampai Wahyu, ada nggak tulisan Allah Tritunggal? Terus dia mulai nggak mau jawab, mulai bingung. Terus dia bilang, pokoknya ada, pokoknya prinsipnya ada. Loh, prinsipnya? Masa Bapak, lalu prinsipnya itu apa yang mau Bapak jelaskan tentang Allah Tritunggal? Wah, dia kelimpungan. Dia kelimpungan sekali. Nah, situlah saudara, dia tidak siap dan meremehkan doktrin itu. Ya, doktrin itu sekali lagi saya katakan adalah fondasi teologi kita untuk kita bisa mengerti firman Tuhan dengan benar. Saya katakan kepada dia, di dalam Alkitab tidak ada tulisan Allah Tritunggal. Tulisan Allah Tritunggal baru keluar daripada hambanya, daripada bapak-bapak gereja di abad ketiga. Tertullianus menuliskan tentang Trinitas, suatu pribadi dan substansi pribadi yang berbeda dari satu esensi yang sama. Jadi 3 pribadi dalam satu esensi, ya. Tertullianus menulis itu di abad ketiga, baru kata itu muncul dan dipakai oleh gereja. Nah, kita butuh buku teologi yang menjabarkan tentang itu, saya katakan. Makanya Bapak harus punya buku teologi yang benar, punya doktrin Allah Tritunggal yang benar. Jadi dia tidak boleh meremehkan. Doktrin penting sekali. Karena di dalam doktrin kita bisa mengajar ajaran-ajaran atau firman Tuhan yang disarikan kepada jemaat kita. Yang ketiga, di dalam menjaga ajaran kita, perlu kita melayani. Pelayanan itu penting. Di dalam pembentukan, pemahaman kita sudah mengerti, memahami teologi atau doktrin dengan benar, tapi tidak bisa dipisahkan dari ungkapan praktis kita di dalam kehidupan sehari-hari di dalam pelayanan. Kita tahu ada ortodoksi, ada ortopraksis. Jadi teologi itu bukan saja way of thinking, tetapi juga way of living, gitu kata John Stott. Dengan kata lain, teologi itu bukan ortodoksi berhenti di situ saja, tapi suatu ortopraksis yang harus kita jalankan. Kenapa itu penting? Seperti di awal tadi, mengawasi diri, kita harus menjadi teladan. Bagaimana kita kalau tidak menjadi teladan, bagaimana caranya kita menjadi teladan, yaitu doktrin yang kita ajarkan. Kita hidupi di dalam kehidupan kita setiap hari. Sehingga orang akan mengenal kita, menjadi seorang hamba Tuhan, perkataannya dengan perbuatannya, itu harus sejalan. Saya akan menyimpulkan dari khotbah ini. Di dalam mengawasi diri dan mengawasi ajaran kita, perintah ini berlaku bagi kita para hamba Tuhan, bagi saudara para mahasiswa, calon-calon dari hamba Tuhan. Dari kapan perintah ini berlaku? Dari sejak Tuhan membentuk umatnya, dari zaman Abraham sampai sekarang, sampai selama-lamanya, sampai gereja Tuhan ini terus berdiri dan Tuhan terus mengumpulkannya dan Tuhan terus akan menggenapinya. Saudara, suara saya terputus? Enggak? Unstable. Cek lancar ya, sorry. Oke. Nah, saudara, perintah ini dari zaman dulu ke zaman sekarang harus kita jalankan. Apa yang perlu jadi seorang hamba Tuhan? Awasi diri, awasi ajarannya. Itu penting. Yang kedua, pentingnya kesatuan antara kehidupan pelayanan kita dan pengajaran kita. Ada ortodoksi, ortopati, dan ortopraksis. Sekali lagi, ortodoksi dari kata ortos dan doxa atau doksis, itu suatu penghormatan kepada Tuhan dengan suatu ajaran yang benar. Jadi kita menghormati Tuhan karena kita tahu ajaran itu benar. Karena kita tahu Tuhan kita yang benar. Di dalam ortodoksi, kita juga harus ortopati. Ortopati itu ortos dan patos, sebuah afeksi kepada Tuhan. Afeksi itu sikap hati, keinginan kita
Nah, frasa ini sebuah frasa yang di dalamnya menganut hati kita yang lurus terhadap ajaran yang benar. Kalau ajaran kita sudah benar, maka hati kita akan mengikutinya, hati yang lurus. Dari bukunya Affection, Religious Affection, Jonathan Edwards menuliskan tentang di awal abad ke-19 itu moral daripada gereja sudah merosot tajam. Dia mengatakan perlu adanya afeksi yang kudus, yaitu kerohanian yang sejati yang didukung oleh ortodoksi yang benar. Ya, ingat ya, afeksi bukan sekadar emosi belaka. Kamu mencuap-cuap pada waktu melayani Tuhan, emosi berapi-api, nangis, tapi tidak tahu apa yang kamu omongin. Apa yang kamu omongin tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu salah. Jadi afeksi timbul dari dari firman yang benar, pemahaman firman yang benar dari ortodoksi yang benar. Kemudian ortopati, kita ortopraksis dalam hal melakukan. Ortopraksis, ortos dan praksis, yaitu tindakan. Ortos itu benar, praksis itu tindakan yang benar. Sudah mengerti doktrin yang benar, berafeksi dengan cara yang benar, punya kekudusan hidup, menjaga kekudusan hidup, dan berhubungan erat dengan Tuhan. Kemudian kita harus melayani sesama. Ya, teologi bukan saja way of thinking seperti yang saya katakan tadi, John Stott mengatakan, tapi juga way of living. Kita hidupkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita ajarkan jemaat untuk juga melakukan hal yang sama. Jadi ortodoksi, ortopati, dan ortopraksis. Kita mengawasi ajaran kita. Yang ketiga, yang terakhir, di dalam perintah mengawasi diri dan ajaran harus dilakukan dari generasi ke generasi berikutnya. Saudara, maba, khususnya bagi saya kembali mengulang, saudara mahasiswa yang baru, saudara juga akan mengenal senior-senior saudara nanti yang ada di kampus. Mereka juga sudah diajarkan oleh para dosen-dosen mengenai hal ini, mengenai ajaran yang benar, mengenai afeksi yang benar kepada Tuhan, mengenai pelayanan yang benar kepada Tuhan. Dan terus dari generasi ke generasi, kamu juga nanti setelah menjadi senior mengajarkannya kepada juniornya kamu. Sekali lagi, untuk maba, kamu sudah tepat bersekolah, berkuliah di STTI Efrata. Dosen yang punya tanggung jawab untuk menjaga ajaran, untuk menjaga diri dengan baik. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kalian untuk kuliah dengan benar di kampus STTI Efrata. Dan juga kita berdoa di awal semester, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, para dosen, para staf, mahasiswa juga, semua kita bisa melakukan perkuliahan dengan benar karena pertolongan daripada Tuhan. Biarlah ini membuat kita menjadi tenang di dalam menjalankan seluruh perkuliahan kita di semester yang baru ini. Amin. Minta tolong Pak Parman akan tutup kita dalam doa. Ya, mari kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang sungguh-sungguh memberkati di dalam kehidupan kami semua. Supaya kami boleh sungguh-sungguh mengawasi diri kami dan mengawasi ajaran kami. Supaya akhirnya setiap kami boleh menjadi teladan dan kami boleh menjadi Kristus, menjadi saksi Kristus dan membawa banyak jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Dan kami terus berdoa untuk Bapak Kissinger. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memberkati di dalam pelayanannya, di dalam keluarganya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami serahkan segenap doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.